Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk materinya, yaitu antihipertensi ya. Kita sering mendengarkan kata-kata hipertensi ya. Kata hipertensi berarti tensinya melebihi batas batas normal. Kalau tensi normal itu 120 per 80 mmHg ya, milimeter hidrogirum atau milimeter air raksa. Berarti kalau di atas angka itu berarti nanti bisa dikatakan masuk kategori hipertensi. Namun demikian nanti klasifikasi hipertensi ini ada beberapa. Baik, kita akan mulai apa itu hipertensi ya. Hipertensi ini ada dua definisi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tekanan darah sistol ya atau TD sistolis, adalah tekanan darah pada dinding arteriol sewaktu jantung menguncup ya. Jadi tekanan sistol itu yang atas ketika jantung menguncup sehingga dia pada tekanan yang tinggi. Kemudian tekanan darah diastol yang bawah berarti ya, bila jantung dalam keadaan mengendur kembali sehingga pada angka yang bawah. Ini ya, ini definisi daripada hipertensi, tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Yang 120 itu dinamakan sistol, yang 80 itu dinamakan diastol. Kemudian definisi dan klasifikasi ya daripada tekanan darah. Ini untuk kategori ada beberapa, sambil Anda bisa lihat di situ ada kategori optimal, normal, high normal, normal tapi tinggi ya. Normal tapi tinggi. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Dan ada hipertensi yang apa namanya ini, isolated systolic hipertensi ya. Optimal itu sistolnya berapa? Sistolnya kurang dari 120 dan diastolnya 80. Itu optimal ya. Kemudian yang normal itu kurang dari 130 dan kurang dari 85 untuk diastolnya. Kemudian normal tapi tinggi itu sistolnya di angka 130 sampai dengan 139, diastolnya 85 sampai 89. Kemudian ada hipertensi grade 1 ya, atau grade 1 hypertension ya. Sistolnya itu 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99 ya. Kemudian ada subgroup atau dikenal dengan borderline ya. Ini 140 sampai 149, 90 sampai 94 untuk diastolnya. Kemudian grade 2 hipertensi atau tengah ya, tingkat tengah ini ya. 160 sampai 179 itu sistolnya, diastolnya 100 sampai 109 diastolnya. Kemudian ada grade 3 ya, hipertensi ya. Ini harus diwaspadai betul ya ketika tekanan darah sudah di atas 180 atau sama dengan untuk sistolnya dan diastolnya 110 atau sama dengan ya. Untuk sistolnya ini hati-hati, mengapa di situ berpotensi terjadi apa namanya ya, pembuluh darah ini sangat kencang sekali, bisa terjadi pendarahan atau pecah ya, sehingga potensi stroke ini sangat sangat tinggi ketika hipertensi tingkat 3 ya. Kemudian ada isolated systolic hipertensi ya, ini lebih dari sama dengan 140 dan diastolnya ini kurang dari 90. Oke teman-teman, ini definisi dan klasifikasi daripada tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah sendiri ini saat ini ya, dengan banyak pola dan gaya hidup yang menjadi semakin dalam tanda kutip semakin tidak sehat, maka hipertensi ini bisa sekarang saat-saat ini itu bisa menyerang tidak harus usia lanjut, bahkan usia-usia muda bisa juga terkena yang namanya hipertensi. Kemudian klasifikasi tekanan darah untuk umur 18 dan yang lebih tua, ini kira-kira di sini ya.
Ada untuk kategorinya ya juga sama ya, ada optimal, normal, high normal, hipertensi, stage 1, stage 2, stage 3 ya. Anda bisa lihat nanti ya, optimal itu kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80. Sampai yang stage 3 atau grade 3 hipertensi ini sama juga lebih dari 180 dan bawahnya adalah lebih dari sama dengan 110. Nah, apa namanya? Hipertensi ini bisa dikenal dengan apa itu ya? Pembunuh yang tidak terlihat ya, pembunuh yang tidak terlihat. Jadi sangat harus diwaspadai. Peningkatan tekanan darah sistolik memperlihatkan risiko absolut ya, risiko yang absolut, yang mutlak, yang besar terhadap kardiovaskuler ya dibandingkan peningkatan tekanan darah diastolik terutama pada pasien usia lanjut. Jadi tekanan darah sistolik ini resikonya sangat tinggi ya dibandingkan tekanan darah diastolnya ya, terutama pada pasien yang usia lanjut. Kemudian angka kejadiannya ini seperti apa ya? Insiden kejadiannya hipertensi ini akan meningkat kasusnya dengan bertambahnya usia. Jadi semakin usia bertambah, maka potensi untuk terkena hipertensi ini semakin besar. Prevalensi hipertensi ringan 2% pada usia 25 tahun atau kurang. 25% pada usia 50 tahun dan 50% pada usia 70 tahun. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan di awal bahwa tidak harus pada usia lanjut, bahwa usia-usia muda, usia-usia produktif juga bisa terkena yang namanya hipertensi. Bahkan usia di situ 25 tahun kasusnya adalah 2%. Memang yang paling tinggi kasusnya adalah pada usia lanjut, yaitu 50% dan disusul di usia 50-an itu ada 25%. Jadi kita perlu waspada ya. Kemudian patofisiologinya seperti apa ini? Sebagian besar 95% adalah hipertensi esensial, suatu kombinasi antara berbagai faktor genetik dan lingkungan, dan sebagian kecil adalah hipertensi sekunder yang penyebabnya diketahui. Jadi 95% ini bisa kita katakan faktornya tidak diketahui. Hanya 5% hipertensi sekunder ini penyebabnya diketahui. Jadi hipertensi esensial ya. Faktor genetik berperan, faktor lingkungan juga berperan. Faktor lingkungan ini meliputi ya, ada nanti gaya hidup, lingkungan udara, ini sangat-sangat berpengaruh pada hipertensi esensial, atau dengan kata lain hipertensi esensial ini tidak diketahui penyebabnya dengan pasti, berbeda dengan hipertensi sekunder yang berhubungan nanti dengan apa namanya ya, dengan organ-organ, ada kerusakan organ. Jadi 95% hipertensi esensial atau sekunder dan 5%-nya adalah hipertensi 95% adalah hipertensi esensial atau primer dan 5%-nya adalah hipertensi sekunder. Kemudian seperti apa gambaran klinis untuk hipertensi ini? Biasanya dia asimptomatik. Asimptomatik itu tidak diketahui penyebabnya ya, sampai terjadi kerusakan organ ya, baru terjadi kerusakan organ baru diketahui. Nah, untuk itu cek atau tensi atau tes ya terhadap tekanan darah ini menjadi penting karena dia asimptomatik tanpa menimbulkan gejala. Tiba-tiba tensinya tinggi, ditanya kenapa, tidak tahu, memang ya tiba-tiba tensinya tinggi karena 95% tadi hipertensi tidak diketahui penyebabnya. Sebagian besar nyeri kepala pada hipertensi tidak berhubungan dengan tekanan darah, betul ya. Jadi nyeri kepala ini tidak selalu berhubungan dengan tensi tinggi, kurang tidur juga bisa nyeri kepala, atau belum minum kopi juga bisa nyeri kepala. Jadi nyeri kepala ini tidak bisa menjadi bukan tanda yang objektif ya, dia sangat subjektif sekali karena setiap orang nanti berbeda sakit kepalanya ya. Fase hipertensi yang berbahaya bisa ditandai oleh nyeri kepala dan hilangnya penglihatan. Walaupun di situ juga nyeri kepala menjadi salah satu tanda bahkan berbahaya bagi fase hipertensi dan penglihatan yang hilang. Ini gambaran klinis yang bisa kita pahami. Etiologinya seperti apa ini? Satu yang berperan adalah gaya hidup.
overweight dan obesitas ya, kelebihan berat badan, mengakibatkan bertambahnya volume darah dan perluasan sistem sirkulasi ya. Bisa banyak kasus ya, banyak kasus memang dengan obesitas itu mempengaruhi atau memperburuk atau membuat tensi itu menjadi tinggi. Kemudian inaktivitas fisik meningkatkan stres sehingga memacu pelepasan hormon stres, adrenalin dan noradrenalin yang mengakibatkan vasokonstriktif ya. Jadi kurang gerak sehingga memacu stres ya, ada hormon ya, hormon yang memacu stres. Untuk itu memang nanti pada penata laksanaan non farmakologi di situ ada salah satunya adalah olahraga ya, olahraga untuk bergerak biar tidak stres, kira-kira begitu nanti ya. Kemudian juga mampu menurunkan berat badan. Faktor makanan dan minuman. Nah, sekarang dengan gaya fast food ya, makanan cepat saji ini menjadi faktor juga pemicu tensi menjadi naik ya. Fast food ini sangat berperan sekali ya. Fast food, kemudian juga jarang gerak tadi. Ada juga faktor genetik memang ya, faktor keturunan ini tidak bisa kita hindari, namun yang bisa kita hindari adalah pola dan gaya hidup ini bisa kita modifikasi. Tapi kalau gen ya faktor keturunan ya tidak bisa kita hindari. Kemudian kalau yang tadi 5% ya adalah penyebabnya sekunder, misalkan penyakit ginjal, gangguan endokrin dan penggunaan obat-obatan. Misal adalah steroid, NSAID dan pil KB. Betul sekali, khusus yang pil KB ini menyebabkan dia hormonal ya, hormonal sangat mempengaruhi terhadap tekanan darah seseorang. Terapi. Untuk terapi antihipertensi ini ada yang terapi non farmakologis, artinya terapi yang tidak menggunakan obat. Ini adalah lebih ke modifikasi pola hidup, modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup mungkin cukup untuk hipertensi ringan di mana tekanan darah tidak terlalu tinggi pada beberapa kali pencatatan. Nah, mau ringan mau berat ya, untuk terapi non farmakologis ini memang harus diterapkan ya, harus diterapkan. Percuma ketika mengonsumsi obat tetapi makan pola hidupnya tidak terkontrol, juga akan memicu tensi tetap tinggi. Jadi ringan berat faktor modifikasi gaya dan pola hidup harus diatur yang baik. Kemudian yang kedua adalah penurunan berat badan dengan diet ya, salah satunya juga diet garam ya, diet garam, kolesterol, kemudian olahraga teratur. Ini tadi untuk yang inaktivitas ya, memacu stres, sehingga di situ harus ada olahraga teratur, olahraganya ringan, jogging ya, lari-lari kecil. Ini akan mengurai hormon stres tadi ya. Kemudian kolesterol itu sudah, kemudian bagi yang perokok akan berhenti merokok. Membatasi minum kopi bagi yang minum kopi. Kemudian yang juga menjadi sangat penting adalah memiliki waktu untuk istirahat yang cukup. Terapi non farmakologis, itu tadi sudah farmakologis, kemudian kita akan masuk ke terapi farmakologis. Pengobatan dengan obat antihipertensi menunjukkan penurunan mortalitas ya, terutama pada gejala stroke, jantung mendadak dan infak miokard. Tadi seperti saya katakan tadi ya, di atas 180 ini berpotensi ya munculnya stroke, jantung dan infak miokard. Manfaat obat antihipertensi berhubungan dengan derajat hipertensi. Semakin berat hipertensi, semakin besar dampak pengobatan. Jadi semakin tinggi tensinya, maka pengobatan dampaknya juga akan semakin besar. Obat antihipertensi bisa kita lihat ada satu golongan diuretik, kemudian beta reseptor blocker, ada alpha blocker, ada antagonis kalsium, ada penghambat AC dan angiotensin 2 reseptor blocker dan vasodilator. Ini golongan obat. Kemudian sudah saya berikan contoh-contoh obat, bisa Anda lihat, kemudian Anda lengkapi, dimasukkan dalam masuk golongan yang mana obat-obat ini. Nanti Anda bisa membuka buku misalkan PIONAS ya, Pusat Informasi
obat nasional ya. Anda bisa lihat di situ, bisa bisa dilihat di situ. Nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun di chat pribadi saya. Oke, saya kira cukup untuk anti hipertensi. Terima kasih.